Halo teman-teman semua, kita masih lanjutin pada buku The Four Discipline of Execution kita, edisi kedua. Kita sudah bahas sebelumnya 4 disiplin itu seperti apa cara mempraktekannya. Jadi secara 4DX itu udah habis ya. Tapi yang unik di edisi kedua ini adalah ada bagian yang membahas bagaimana 4DX diimplementasikan di dalam posisi kita sebagai leader of leaders. Jadi leader yang posisinya middle up gitu ya. Kalau kita tahu di bahasan sebelumnya 4DX itu paling komplit dipraktikkan di first line leaders ya, pemimpin yang anggota timnya langsung itu yang paling rendah di organisasi. Itulah 4 disiplinnya kepakai di situ. Nah, untuk leader yang ada di atasnya lagi agak beda nih. Nah, di mana perannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua ya, ada beberapa concern ya di dalam penerapan 4DX di posisi kita sebagai leader of leaders. Nah di bab 6 kita dikasih saran ya, salah satu peran dari leader of leaders itu adalah memilih di mana organisasi kita atau tim-tim kita ini mau fokus. Jadi kita tahulah ya bahwa Multi Important Goals disiplin 1 ya, konkret dari disiplin 1 ya. Itu kan intinya kita memusatkan fokus kita di antara banyak hal yang penting kita kerjakan, mana yang amat sangat penting untuk diberi energi tambahan karena dia membutuhkan perubahan perilaku. Gitu ya. Nah, pertanyaannya basisnya apa menentukan WIG itu? Nah, ini sebenarnya tergantung pada fokus dari organisasi. Nah, maka dari itu peran dari leader of leaders ya, middle management up ke atas itu adalah menentukan arah organisasi itu. Sehingga tim bisa menetapkan weak dan clear dia mesti mencapai multi important goals apa. Nah, gitu ya. So kalau kita lihat di dalam skema yang akan saya tampilkan ini ya, bahwa organisasi biasanya punya misi atau purpose. Dari situ turun menjadi visi. Ini kalau mazhabnya Franklin Covey begitu ya, misi dulu baru visi. Misi itu artinya untuk apa kita ada. Kemudian wujud nyatanya dalam jangka panjang seperti apa itu turun menjadi visi. Nah visi itu ingin dicapai lewat strategi. Nah, ambil contoh sederhana ya. Misi perusahaan adalah misalnya menyediakan layanan kesehatan untuk ya orang banyak lah begitu. Visinya apa? Dalam bayangan kita mungkin 10 tahun lagi akan tersedia rumah sakit di 5 kota misalnya begitu ya. Nah pertanyaannya bagaimana kita akan mencapai berdirinya rumah sakit di 5 kota tadi? Apa strateginya, apa langkah-langkahnya? Nah jadi strategi memang masih agak lebih high level ya. Nah strategi itu biasanya dieksekusikan lewat 3 cara. Yang pertama stroke of the pen ya, eksekusi yang membutuhkan approval dari yang berwenang. Dalam konteks tadi rumah sakit misalnya, Oke, kita keluarin budget sekian untuk bangun rumah sakit di Bandung misalnya, di Surabaya misalnya. Itu stroke of the pen tuh ya. Tanpa tanda tangan yang berwenang ya nggak akan kejadian. Nah, eksekusi yang kedua adalah eksekusi yang sifatnya whirlwind atau rutin. Nah, kita bayangkan misalnya rumah sakitnya udah ada, udah berdiri. Nah, itu kan akan beroperasi ya dengan rutin begitu kan ya layanan-layanannya. Ya, itu mungkin eksekusinya dengan metode yang kita kenal misalnya mekanisme PDCA ya kan, plan, do, check, action. Nah di antara 2 metode eksekusi tadi ada yang namanya breakthrough ya, sifatnya breakthrough. Misalnya rumah sakit sudah berdiri, sudah beroperasi, tapi kita merasakan bahwa ada banyak komplain nih di layanan pasien-pasien kita. Dan kita dengan metode eksekusi yang standar kayaknya masih kesulitan buat mengatasinya. Kayaknya komplainnya juga banyak kan tentang perilaku, misalnya dari petugas kesehatan atau mungkin dari dokter-dokter atau mungkin dari tim administrasi. Kita pengen improve yuk di tengah rutinitas kita pengen improve area service tadi yang membutuhkan perilaku. Nah itu yang namanya breakthrough. Disitulah posisi 4DX gitu ya. Nah posisi 4DX adalah memang eksekusi sebuah tujuan yang sifatnya breakthrough karena dia membutuhkan perubahan perilaku. Dia tidak cukup pakai stroke of the pen. Dia tidak bisa dengan whirlwind karena dia sudah bukan lagi sesuatu yang rutin ya. Justru kita mau memperbaiki yang rutin itu tadi. Nah, maka dia butuh treatment dari
4DX. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, maka jadi penting kan kita lihat ya. Jadi penting untuk level manajemen middle up itu menetapkan fokus based on misi, visi, strategi kita, goal apa yang mau kita jadikan multi important goals. Itu tidak bisa kita serahkan kepada tim di bawah gitu ya. Nanti tim di bawah mungkin akan mengkonkretkan dalam level mereka. Tapi arahnya mau kemana? Yang tadi ya saya kasih contoh misalnya rumah sakit bilang wah komplainnya udah terlalu banyak nih. Lama-lama brand rumah sakit kita bagus, jelek. Nah kita kayaknya perlu improve di service deh. Itu ketetapan itu kan tentu saja tidak berasal dari pelaksanaan di bawah. Itu harus dari middle management ke atas. Gitu kan. Nah maka peran leader gitu menentukan kita mau fokus kemana. Nah, basisnya apa? Basisnya di buku ini disarankan ada 2 analisis kita. Kita bisa bikin kayak semacam grafik begitu ya. Sumbu Y-nya itu adalah impact of failure. Jadi kita cek di antara banyak strategi yang kita punyai. Ya kalaupun misalnya strategi cuma satu, strategi itu akhirnya kan harus ada ukurannya ya. Ukuran KPI-nya begitu ya. Di antara banyak KPI yang kita mau capai, mana yang kalau dia gagal, maka impact-nya akan sangat besar. Nah, jadi kalau dia tidak diperbaiki, dia nggak tercapai, dia begini-begini terus, itu impact-nya akan sangat besar. Kasus rumah sakit tadi misalnya, ini karena komplainnya angkanya sudah terlalu banyak, kalau kita gagal memperbaiki ini, lama-lama brand rumah sakit kita akan buruk, orang pada lari nggak mau berobat sama kita lagi. Gitu. Nah, soalnya udah banyak pesaing yang lain. Impact of failure. Itu yang pertama ya, seberapa KPI atau goal ini memang kalau gagal diatasi dia punya dampak yang sangat besar. Nah di sumbu X-nya itu kita bisa melihat mana di antara KPI kita yang kalau nggak ada perbaikan yang signifikan maka dia at risk of failure. Ada risiko akan terjadi kegagalan. Nah, jadi pertama impact-nya dan kedua adalah mana yang kalau nggak diubah secara signifikan dia ada risiko. Nah, dalam kasus tadi contoh yang saya ambil kayaknya sih begitu situasinya ya. Kalau nggak diperbaiki layanannya maka orang lama-lama akan lari, brand kita akan jelek. Dan kayaknya sih dengan metode eksekusi yang biasa kalau nggak ada perubahan yang sangat berarti memang nggak mungkin kita memperbaiki si pelayanan ini. Jadi memang ini at risk of failure, kemungkinan akan makin memburuk nih layanan kita. Karena kan layanan tuh kadang kayak ayam sama telur ya kan. Jadi kualitas pelayanan si petugas kurang bagus, mengakibatkan komplain, komplainnya kenceng, petugasnya yang tadi ya dengan perilaku yang sama kenceng balik, ya kan muter-muter aja terus ya. Jadi kalau nggak diperbaiki ya emang at risk of failure. Nah itu nanti kita bisa bikin semacam grafiknya, nah, sehingga kita bisa menentukan kayaknya arah fokus organisasi kita yang betul-betul perlu significantly improve yang ini gitu. Nah untuk itu ada beberapa pendekatan yang disarankan dari buku edisi kedua ini ya. Pendekatan pertama adalah organisasi menetapkan yang namanya a single primary week ya. Jadi dari strategi kan 3 tuh, ada yang ada yang stroke of the pen, ada yang whirlwind, ada yang breakthrough. Nah dari yang breakthrough ini dibuat satu ukuran multi important goals yang spesifik. Jadi misalnya meningkatkan skor kepuasan pelanggan misalnya begitu ya, dari berapa menjadi berapa, itu jadi salah satu goal di company karena itu yang jadi concern banget. Kemudian nanti kita buat menjadi beberapa sub week. Nah misalnya bagian atau departemen atau divisi apa aja sih yang punya dampak signifikan pada kepuasan pelanggan, misalnya mulai dari admission, pendaftaran, apotek, atau pelayanan poliklinik, atau dokternya misalnya. Yang mana aja sih, kemudian dibuatin week satu-satu. Jadi single primary week, kemudian dibikin namanya sub week. Itu kalau diistilahkan single primary week itu kayak war, peperangan ya, tanda kutip ya, peperangan. Yang di bawahnya tuh sub weeknya namanya battle ya. Jadi mungkin peperangan dan pertempuran gitu ya kalau kita pakai metafora itu. Gitu. Nanti kemudian dari sub week tadi turun lagi menjadi team week.
Ya, spesifik misalnya, oke, tim admission butuh punya week apa yang harus dicapai. Misalnya terkait dengan durasi antrian misalnya begitu ya. Oke, itu pendekatan pertama, single primary week dibuat sub week, lalu per sub week dibuat lagi tim weeknya. Nah, ada pendekatan yang kedua, primary week bisa ada beberapa. Ini mungkin organisasinya sudah sangat besar sehingga strateginya itu punya beberapa komponen gitu ya. Nah, kemudian primary week-nya tidak cuma satu, ada 2 atau 3. Karena memang misalnya gini ya, misalnya satu perusahaan manufaktur, produknya udah sangat banyak, bahkan punya direktorat sendiri untuk masing-masing kelompok produk. Misalnya produk makanan, itu kan seringkali udah saking gedenya dia tidak langsung ini ya, berhubungan dengan produk kesehatan misalnya. Dia punya makanan sama kesehatan, mungkin tidak langsung berhubungan kan. Ini sudah satu direktur sendiri, ini satu direktur sendiri, tapi mereka masih satu company yang besar gitu kan. Nah, sehingga si company manufaktur ini dia bisa jadi punya beberapa primary week untuk masing-masing direktorat. Nah, dari situ kemudian nanti masing-masing direktorat menurunkanlah menjadi week untuk masing-masing subdirektorat atau divisi atau departemen. Nah, jadi pendekatan begitu ya. Yang breakthrough bikin 1 sampai 2 atau 3 week, kemudian week itu diturunkan menjadi week dari tim. Gitu. Nah, pendekatan yang ketiga itu adalah multiple team weeks with no primary week. Nah, ini menarik nih. Jadi ini kayaknya seringkali dipakai untuk organisasi yang memang justru tidak terlalu besar, kebalikannya ya. Jadi organisasi ini membiarkan tiap bagian untuk bikin langsung weeknya masing-masing. Nah, jadi misalnya ya, oke, strateginya adalah bagaimana kita menjadi leader di industri kita ya di dalam sekian tahun ke depan. Langsung tuh bagian misalnya operasional, kira-kira apa yang kamu jadikan week? Misalnya supaya kita bisa bersaing ya, maka yang harus sangat kita perbaiki adalah kecepatan layanan kita, karena kita itu jauh banget dibandingkan yang lain misalnya gitu ya. Atau ketersediaan produk kita di pasar, di market gitu. Nah, itu silakan mereka pilih masing-masing. Kemudian habis itu diajak untuk memikirkan bagaimana itu bisa dieksekusi di tengah whirlwind mereka masing-masing. Jadi ini agak demokratis ya. Tidak ada primary week, langsung dari strategi turun ke week dari masing-masing tim gitu ya. Nah, biasanya emang ini buat organisasi yang memang tadi ya relatif tidak terlalu besar, sehingga strategi itu ketika diturunkan jadi target ya langsung kena ke masing-masing tim gitu kan, ya langsung jadi week bagi tim gitu. Nah, itu ya 3 pendekatan dari cara menetapkan week. Jadi yang sangat menarik di buku edisi gue ini ternyata cara menetapkan week itu tidak cuma satu ya. Ya bisa sih dari company bikin satu, kemudian dibikin sub weeknya lalu turun sampai jadi weeknya tim. Yang kedua tadi ini nggak cuma satu, tapi ada beberapa baru diturunin. Yang ini bahkan tidak ada yang satunya karena semua langsung menjadi week masing-masing tim. Karena mungkin layer di organisasinya tidak terlalu jauh, jadi strategi langsung turun ke bawah gitu ya. Nah, terakhir bab ini mengajak kita untuk berhati-hati terhadap jebakan dari proses menetapkan week. Nah, ada 4 katanya jebakannya kalau kita menetapkan week. Pertama adalah primary week-nya kebanyakan. Tadi kan ada approach yang kedua tuh yang week-nya lebih dari 1. Betul, ya memang bisa lebih dari 1, tetapi ya enggak 20 juga, enggak 10 juga ya. Udah kita bahas kan di disiplin 1 bahwa law of diminishing return itu ya. Kalau lebih dari 3 itu kemungkinan kualitasnya akan menurun gitu ya. Jadi dalam buku ini pun gambarnya cuma menyebutkan more than one primary week itu cuma 2 gitu. Mungkin antara 2 sampai 3, bukan 5 juga, bukan 10 juga. Apa gunanya kita fokus kalau seandainya kenyataannya primary week-nya kebanyakan gitu ya. Oke, itu ya jebakan yang pertama. Yang kedua, kita bikin primary week yang terlalu luas. Jadi
saya tuh dapat insight luar biasa di salah satu video di pelatihan 4DX ya. Pak Chris McChesney ya, kepala risetnya 4DX itu mengatakan bahwa kadang-kadang problem di organisasi itu bikin week yang terlalu luas. Misalnya contohnya adalah total revenue dari organisasi itu. Nah, kenapa itu kurang efektif sebagai week? Karena untuk perusahaan yang sudah berjalan ya, sudah ongoing, total revenue itu di dalamnya melibatkan setidaknya dua. Satu whirlwind, satu yang tadi mau diimprove yang butuh 4DX. Berarti kan satu nggak butuh 4DX, rutin aja, yang satu butuh 4DX. Nah, otomatis jadi percuma. Itu bukan fokus namanya kalau include di dalamnya sesuatu yang rutin. Nah, ambil contoh ya, misalnya kalau total revenue, sementara kita revenue-nya itu datang dari 5 produk. 5 produk ini let's say 4 itu sebenarnya udah laku ya, business as usual, satu aja yang produk baru. Nah, maka sebaiknya week-nya adalah fokus di produk baru ini. Jadi jangan bikin week yang total revenue 5 ini, tapi bikin week khusus buat si revenue yang spesifik ini. 4-nya gimana? Itu mah KPI biasa, business as usual. Pakai energi standar whirlwind aja gitu. Nah, jadi jangan terlalu luas gitu ya. Untuk week-nya kita cari yang memang lebih spesifik, yang kira-kira betul-betul butuh di-improve secara signifikan. Yang ketiga adalah menciptakan week yang aspirational, yang kayaknya menginspirasi kita, tetapi tidak terukur. Nah, itu yang beda antara strategi visi dengan week. Week itu harus measurable. Yang namanya goals itu harus measurable. Gitu. Nah, ini ada satu kisah yang cukup sering ya diceritakan di 4DX adalah perbedaan NASA di Amerika sana sebelum John F. Kennedy menetapkan goal untuk pergi ke bulan ya. Jadi NASA itu tadinya punya goal tapi masih terlalu luas, menjadi pemimpin di dunia penjelajahan antariksa gitu. Itu kan sesuatu yang sangat visioner gitu ya. Tetapi saat itu belum ada ukuran. Sampai John F. Kennedy katanya mengatakan, "Oke, kita bikin konkret aja ya. Kita mau memberangkatkan orang ke bulan dan membawa dia kembali dengan selamat di akhir dekade ini." Nah, itu membuat kemudian akhirnya ada sesuatu yang konkret. Sebenarnya yang dimaksudkan di awal tercapai juga ya. Mereka menjadi leading ya, innovator atau pelopor di dunia penjelajahan antariksa. Tetapi ini lebih konkret. Nah, goal tuh adanya di tataran itu. Kalau dia sifatnya masih abstrak, dia masih biasanya visi atau strategi gitu. Turunin lagi menjadi big gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ada week-nya tetapi tidak selaras dengan visi misi organisasi. Jadi mungkin saja kita punya ultimate goals tapi ya itu kita buat out of nowhere aja gitu ya. Kalau kita mau bicara organisasi yang berbasis pada visi misi, maka harusnya semua week itu diturunkan dari visi misi, dikonkretkan dari visi misi gitu. Nah, apa yang terjadi kalau enggak? Nah, kemungkinannya dua ya. Organisasi itu pada akhirnya kalau organisasi bisnis ya, pada akhirnya kan cari untung hindarin rugi gitu kan. Anggaplah yang tadi ya, kalau kita tidak punya visi, terus kita tadi punya revenue yang datangnya dari 5 produk. 4 lama udah laku, 1 baru. Terus kita nggak punya visi apapun, kemungkinan yang baru ini nggak akan kita jual. Kenapa? Belum jelas pelanggannya, dan orang-orang sales juga mau jualan. Jualannya masih susah, belum ada yang kenal, mending gue fokus sama yang 4 aja. Gitu. Nah, tapi ketika kita punya visi, strategi, misi yang clear, kenapa sih ada produk kelima ini? Ada misinya loh. Ini nyambung ke misi kita yang berbeda. Misalnya kita mau masuk ke market anak yang lebih muda, kita mau masuk ke segmen yang baru, misalnya gitu ya. Atau justru produk yang kelima ini adalah produk yang memang ingin memberikan pelayanan yang lebih mulia, misalnya basisnya dari misi kita tadi. Ya susah untuk dijual, kita cari caranya dijadiin week gitu. Nah, tapi kalau nggak ada visi misinya atau nggak disangkutin, otomatis kita nggak akan termotivasi gitu ya. Karena fungsi dari visi misi meskipun dia abstrak adalah dia sifatnya inspirasi. Di situ bedanya ya. Visi misi itu jauh panjang abstrak tapi dia inspiratif, membuat kita bersemangat, ya terinspirasi. Cuman dia masih abstrak ya. Nah, sebaliknya goal itu dia sesuatu yang konkret, clear, cuman memang dia nggak menginspirasi, ya kan? Nurunin berat badan 10 kilo itu clear, tapi nggak menginspirasi. Yang menginspirasi apa? Kenapa saya mau berat badan 10 kilo?
Karena saya pengen menua dengan sehat. Nah itu yang menginspirasi. Tapi kalau cuma punya menua dengan sehat, nggak ada target 10 kilonya, ya angan-angan namanya. Jadi gitu dah kurang lebih bedanya teman-teman semua ya. Nah ini perbedaan yang lumayan signifikan ya di buku yang kedua. Bagaimana tugas kita kalau ada di level middle senior ke atas, itu memang tidak mengeksekusi lead measure, kemudian tidak membuat komitmen mingguan yang sifatnya konkret gitu. Tetapi kita punya peran yang sangat penting ya, menentukan arah organisasi mau kemana, karena itu menentukan week yang mau kita tetapkan yang seperti apa. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.